Anda terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu. Kasus ini bukan karena adanya yang ditetapkan di kasus perkara korupsi MBG kan polisi sudah pensiun, bukan polisi ya. Dan dia tidak bekerja di institusi polisi lagi, di luar polisi. Yang kedua, kasus tentang apa namanya Jampitsus FA ya. Ini perkaranya bukan baru disidik kemarin sore. Ini diselidiki sudah lebih ya mungkin 2 tahun yang lalu. Kalau Anda ingat peristiwa untit menguntit itu dalam rangka penyelidikan dan baru. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum mengambil alih 3 perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, ada prosedur administrasi dan hukum yang berlaku yang harus dipenuhi. KPK bisa mengambil alih kasus jika memenuhi kriteria seperti laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti, penanganan perkara tertunda tanpa alasan, penanganan bertujuan melindungi pelaku sebenarnya, atau ada campur tangan kekuasaan. Selama penyelidikan dan penyidikan masih berjalan, KPK memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan proses sesuai kewenangannya. Itu kalau pelimpahan itu namanya tidak ada di kita ya. Yang ada itu adalah pengambil alihan setelah itu melalui proses komunikasi, kemudian dikoordinasikan, kemudian disupervisi. Nah itu ada nanti dilihat di pasal 10 A besar, itu di pasal 2-nya, itu di ayat 2-nya, di ayat 2-nya ada 6 kriteria. Salah satu contohnya apabila misalkan perkara itu mandek seperti tadi yang disampaikan Bang. Perkara itu mandek bolak-balik gitu ya, bolak-balik. Nah, saat ini kan belum nih. Belum. Proses masih berjalan, kegiatan upaya paksa masih berjalan, penggeledahan masih berjalan gitu. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita melakukan pengambil alihan itu hanya berdasarkan pemikiran. Kontroversi pengusutan kasus korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah diikuti kemunculan desakan kuat dari sejumlah pihak agar KPK segera mengambil alih kasus ini menggunakan hak supervisi. Harapannya pengusutan kasus bisa berjalan independen karena terhindar dari potensi benturan kepentingan yang nyata jika kejaksaan memeriksa mantan petingginya sendiri. Bagaimana respon KPK? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri periode 2008-2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji. Halo, selamat sore Pak Susno. Selamat sore Mbak Tasya, selamat sore para pemirsa. Iya, Pak Susno, saya mungkin mengawali pertanyaan ini dengan agak sedikit kembali ke masa lalu ya Pak Susno, karena Anda di 2009 berada di pusaran konflik antar institusi penegak hukum, cicak versus buaya di 2009 Pak Susno. Mungkin Anda bisa memberikan sedikit gambaran apa yang terjadi di dalam internal ketika dua institusi penegak hukum saling usut. Saya tidak mengalami ya, tidak ada saling usut baik antara saya sebagai Kabareskrim dengan KPK, kemudian saya dengan sebagai Kabareskrim dengan kejaksaan, nggak ada. Jadi waktu itu dengan KPK ya Pak Susno, Anda menyebut bahwa ada upaya penyadapan, kemudian setelah itu ada pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sampai harus ada SBY membentuk tim 8. Itu salah semua kan, sekarang udah ketahuan semua kan, saya tidak ada terlibat di situ, kemudian terlibat di situ ya unsur di atas saya dan sebagainya, jadi nggak ada gitu. Jadi saya nggak bisa menjelaskan sesuatu yang tidak saya lakukan. Sadap menyadap di era saya juga tidak ada gitu.
kita kembali saja kepada yang terjadi di era sekarang. Baik, pertanyaan saya seperti ini Pak Susno, karena saya ingin memahami apa yang terjadi ketika antar institusi penegak hukum kemudian seolah-olah ini di mata publik ya Pak Susno, mungkin Pak Susno juga mengamati bagaimana perbincangan di publik. Kita melihat saat ini Kejaksaan Agung kemudian Jampitsusnya ditetapkan sebagai tersangka tepat setelah ada kasus salah satu mantan petinggi Polri, Jenderal Polri, kemudian ditetapkan sebagai tersangka juga untuk kasus MBG. Nah ini kemudian menciptakan atau menunjukkan kepada publik bahwa ada intrik antara dua institusi ini. Saya ingin tahu bagaimana sebenarnya situasi internal ketika dua institusi yang sebenarnya punya kekuasaan untuk melakukan penegakan hukum saat ini masing-masing punya kasus. Anda terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu. Kasus ini bukan karena adanya yang ditetapkan di kasus perkara korupsi MBG kan polisi sudah pensiun, bukan polisi ya. Dan dia tidak bekerja di institusi polisi lagi, di luar polisi. Yang kedua, kasus tentang Jampitsus FA ya. Ini perkaranya bukan baru disidik kemarin sore. Ini diselidiki sudah lebih ya mungkin 2 tahun yang lalu. Kalau Anda ingat peristiwa untit-menguntit itu dalam rangka penyelidikan. Dan baru terjadi setelah lengkap alat buktinya, baru terjadi upaya paksanya karena sudah memasuki tahap penyidikan. Yaitu kemarin, hari apa itu? Kamis atau berapa minggu lalu gitu. Jadi bukan baru, tidak bisa kasus seperti ini baru disidik 3 hari atau baru sebulan, kemudian langsung digeledah, langsung tamat tersangka. Untuk buka kunci brankas sebanyak itu saja tidak gampang, itu melalui proses yang lama. Karena jadi tidak benar, fenomena yang terjadi ini bukan atau sama sekali tidak menggambarkan bahwa hubungan antara kejaksaan dengan kepolisian itu tidak harmonis. Ini hubungannya harmonis sekali dan Anda harus ingat gitu, bahwa siapa yang duduk di kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut saat ini yang memegang fungsi, siapa yang duduk di di Polri sebagai penyidik maupun di KPK itu adalah mereka yang dulunya bekerja sama di dalam suatu wadah yang sama, yang mempunyai musuh yang sama, yaitu koruptor dalam tindak pidana korupsi. Mereka kan rata-rata alumni KPK gitu. Jadi hubungan antar pimpinannya bagus, hubungan di bawah bagus. Okay. Bahwa publik saja yang suka mengkaitkan, wah ini karena kasus MBG, MBG-nya ada putih, kemudian langsung jamnya ditetapkan sebagai tersangka. Oh tidak, ini sudah lama sekali gitu. Baik, saya hanya bertanya dari kacamata publik Pak Susno, itu bukan pendapat saya sendiri. Tetapi kembali lagi, Pak Susno, kalau Anda sendiri membaca apa yang terjadi saat ini, Anda percaya bahwa kedua institusi memang dalam kondisi yang solid, bersinergi, dan bukan kemudian, maaf lagi Pak Susno, ini saya hanya menangkap apa yang diperbincangkan di publik, bahwa ini adalah suatu sinergi yang kemudian justru saling menutupi? Tidak. Nah, buktinya saja polisi menyerahkan saya ke jaksa kan. Ini pertanda bahwa hubungan baiknya bagus. Ini karena personil yang kita periksa adalah personilnya kejaksaan. Kebetulan dia menduduki jabatan yang cukup strategis. Kami serahkan kepada Anda untuk tindak lanjuti karena semua alat buktinya itu hampir 80% ada di kantor Kejaksaan Agung. Apa itu? Alat tindak pidana pokok ya terkait dengan tata niaga batu bara, kasus asuransi, kemudian perkara korupsi di di Krakatau Steel, kemudian tersangkanya juga melibatkan daripada kejaksaan dan mungkin dari kejaksaan pun akan bertambah dan lain-lain, dan toh nantinya setelah disidik oleh Polri akan dilimpahkan ke kejaksaan. Maka ini kan harmonis sekali hubungan antara Kapolri dengan Jaksa Agung, termasuk hubungan antara level-level yang di bawah. Gitu. Jadi bisa lagi kita katakan bahwa tidak harmonis. Kalau tidak harmonis ya tentunya nggak diserahkan. Oke, kalau harmonis sekali berarti Pak Susno posisinya ini penting atau tidak penting dialihkan? Atau kita berharap KPK mengambil alih? Atau Anda percaya bahwa kejaksaan bisa menyidik jaksanya sendiri dengan bebas tanpa kepentingan, kemudian tidak menutup-nutupi jaringan baik itu ke atas maupun ke samping maupun ke bawah, Pak Susno? Kita begini,
kejaksaan ini adalah suatu institusi yang besar ya, yang reputasinya sangat bagus, marwahnya sudah bagus gitu. Tidak mungkin jajaran kejaksaan akan menukarkan reputasi yang baik itu hanya untuk menutupi kasus seorang FA ya. Tidak mungkin gitu. Tapi kalau itu terjadi ya reputasinya dikorbankan dan rakyat mengawasi. Nah, itulah pentingnya rakyat mengawasi. Mari kita lihat waktu dekat ini tersangkanya bertambah apa tidak. Kalau tidak bertambah berarti ini mengeliminir ya, membatasi. Tapi kalau kita lihat tadi dari Humas Kejaksaan telah mengumumkan ada 3 SPDP menyangkut tindak pidana korupsi A, B, C. Nah itu berarti kan akan bertambah tersangkanya. Karena satu tindak pidana misalnya tata niaga batubara, itu akan bertambah tersangkanya. Siapa yang nyuap, siapa yang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian siapa yang jadi macomblangnya, demikian juga untuk 2 perkara lainnya. Itu ada 3 SPDP. Jadi kita berharap waktu dekat ini diumumkan oleh kejaksaan bahwa tersangkanya bertambah 4, 5, 6, bisa perlu 10 orang. Nah itu pertanda bahwa dia serius gitu. Nah ini ujian, jadi bagus sekali ini untuk kita pantau dan kita yakin lah. Karena apalagi ini udah dipantul oleh Presiden ya. Bukan Jaksa Agung, bukan Kapolri, termasuk Panglima TNI telah dipanggil oleh Presiden. Saya yakin membicarakan masalah ini. Jadi besar sekali taruhannya. Ya kita positive thinking, tapi kita jangan lupa juga mengawasi, termasuk media, termasuk televisi ini, jangan sampai luput pengawasan. Kita harus mengkritisi hal ini, walaupun kita percaya, tapi tetap kritis, harus itu. Oke, baik. Pak Susno tadi sudah menyebut memang perkembangan terbaru sudah ada terbit 3 sprindik baru, kemudian meyakinkan bahwa ada 9 penyidik di dalam yang sangat berpengalaman dan sudah punya pengalaman bekerja di KPK, dan kemudian status 2 tersangka dijadikan kembali sebagai saksi. Ini memang prosesnya seperti ini ya Pak Susno? Kita bisa berharap dan kita bisa yakin bahwa kalau memang tersangka, mereka akan jadi tersangka lagi begitu? Atau seperti apa Pak Susno? Memang dipersyaratkan oleh hukum acara kita, seseorang sebelum dijadikan tersangka kan oleh penyidiknya kan harus diperiksa dulu ya. Karena ini bukan tertangkap tangan gitu. Setelah diperiksa, dia cukup 2 alat bukti atau lebih yang saling bersesuaian satu sama lain baru ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ketika kemarin kepolisian mengumumkan sebagai tersangka, itu sesuatu yang salah ya Pak Susno? Tidak salah, karena polisi sudah mempunyai 2 alat bukti yang sah. Meskipun tanpa diperiksa tersangkanya? Tidak ada persyaratan harus itu di dalam ISAP ya. Karena ujung-ujungnya yang penting 2 alat bukti yang sah minimal. Nah itu sudah dilakukan oleh Polri, tapi kejaksaan ini sudah menunjukkan itikat baik kejaksaan, kehati-hatian kejaksaan bahwa kejaksaan akan memulai penyidikan dari awal dengan membuat SPDP lagi. Ini bagus sekali gitu kan. Dia kenapa? Dia berhati-hati tidak hanya sekedar melanjutkan penyidikan dari penyidik Polri. Takutnya kalau di pra-peradilan itu salah langkahnya, mereka ulangi penyidiknya. Ini bagus. Sampai sini bagus, mudah-mudahan next sampai ke depan bagus terus. Nah, untuk dia bagus terus, kita sebagai masyarakat ya, kita awasi, kita kritisi, dan kita beri kepercayaan. Baik, Pak Susno, ini bila kemudian memang terus saja ditangani oleh kejaksaan, KPK tidak akan masuk, siapa yang kira-kira kemudian bisa memastikan proses penyidikan dan penuntutannya nanti memang akan berlangsung secara adil, secara independen, dan tidak dilokalisir Pak Susno, hanya kepada satu oknum ini saja? Kita pegang pernyataan statement dari Jaksa Agung. Ya, Jaksa Agung mengatakan dia akan menangani perkara ini secara profesional. Profesional itu artinya sesuai dengan undang-undang, transparansi, terbuka, akuntabel, dan lain-lain. Ya. Itu Jaksa Agung sendiri. Kedua, di dalam sistem perundang-undangan kita, dalam menangani tindak pidana korupsi, kita kan punya yang namanya KPK. KPK kan wajib hukumnya karena diperintahkan oleh undang-undang, oleh pasal 10, untuk pasal berapa lagi lupa saya, untuk mengadakan supervisi. Pengawasan, supervisi, dan bila perlu kalau tidak beres penanganannya, KPK harus men-take over perkara ini. Tidak perlu nunggu penyerahan, dia ambil alih gitu. Nah,
Kalau KPK tidak melakukan hal itu, mengetahui perkara ini memenuhi syarat sebagaimana dipersyaratkan pasal 10, berarti KPK-nya yang letoy gitu. Oke, Pak Susno, tapi kemudian kalau Anda sendiri mengamati bagaimana perkembangan perbincangan, baik itu dari masyarakat sipil maupun masyarakat memang yang mengerti soal bagaimana hukum pidana, Anda sendiri menangkapnya ada tidak kepercayaan kepada kejaksaan dalam hal menangani kasus Jampitsus ini? Dan seberapa penting sebenarnya ketidakpercayaan itu didengar dan direspon, Pak Susno? Saya memantau ya karena saya sudah jadi masyarakat ya sekarang Iya. ini. Dan perkembangan dan saya juga memantau media, bagus media mengkritisi, memberikan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu oleh aparat, oleh kejaksaan, oleh Polri, oleh KPK itu harus dianggap sebagai suatu kritis yang bersifat membangun. Bayangkan kalau kita langsung percaya apalagi 100%, berarti kita sudah memberikan cek kosong pada aparat. Ketidakpercayaan itulah yang diperlukan. Dan aparat jangan marah kalau media misalnya seperti Mbak Tasa bertanya, apakah ini dipercaya semua? Itu pertanyaan yang bagus, memang harus begitu. Bayangkan kalau media sudah, mari kita percaya saja, mari kita ini saja. Ya, nggak ada social control. Nah, social control itu ada bagus karena apa? Sangat kritis netizen. Mengatakan jeruk makan jeruk, kedua nanti anak buahnya sendiri yang akan memeriksa, ketiga Jamwas-nya sudah tahu perkara ini karena Jamwas pernah dilapori masalah ini dan Jamwasnya sekarang menjadi PLT Jampitsus. Ya itu kan kritik-kritik semua, jangan didengar dengan telinga tipis. Jadi kita sebagai rakyat, karena saya sudah jadi rakyat biasa sekarang ya, kita harus mengkritisi ini, bagus sekali. Harapan kita kepada aparat penegak hukum termasuk kejaksaan, kritik itu jangan dianggap sebagai memusuhi. Itu bentuk kecintaan kita kepada lembaga kejaksaan, kepada lembaga KPK, kepada lembaga Polri agar hukum ini berjalan beres. Bukan untuk mengkriminalisasi, bukan untuk target-targetan, bukan untuk membebaskan orang yang bersalah, bukan untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Harus kritis, bagus gitu. Oke, baik Pak Susno, kita break dulu untuk jeda azan maghrib. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.